Pemberlakuan tarif resiprokal atau imbal balik oleh Presiden Trump menggoncang perekonomian global. Indonesia yang juga dikenakan tarif 32% kini harus mengatur strategi untuk melakukan negosiasi tarif impor. Apa dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dan apa yang harus kita waspadai mengenai ketidakpastian perekonomian global? Kita akan bahas bersama Dewan Pakar Apindo, Anton Supit. Pak Anton, selamat malam. Terima kasih waktunya. Baik, kemudian juga sudah hadir bersama kami dosen ekonomi perdagangan internasional FEB Universitas Indonesia, Fitra Faisal Hastiadi. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dan juga sudah hadir perencana keuangan Safir Senduk. Mas Safir, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, ini kita ngundang Mas Safir bukan pasca Lebaran, tapi pasca tarif Trump. Karena ini yang kemudian menggoncang kita tidak hanya berbicara secara Indonesia, tapi secara global. Saya ke Mas Fitra terlebih dahulu. Mas, kita ingin memberikan gambaran kepada masyarakat. Kenapa kemudian 2-3 hari ini setelah kemudian ramai pemberlakuan tarif ala Trump ini, masyarakat kan kemudian ada merasa ini ada ketidakpastian dan lain-lain kekhawatiran. Tapi sebenarnya tarif impor Trump itu apa sih sebenarnya, Mas? Iya, jadi kan tarif resiprokal ya. Intinya gini, resiprokal itu artinya adalah Anda jual, gue beli. Gitu kan, Anda menerapkan berapa, saya menerapkan berapa. Nah, cuma permasalahannya adalah ketika Trump menghitung tarif itu, kalau kita lihat ya, kan ada di tabel itu Indonesia kena 64% ya. Dan itu hitungannya adalah pertama, ekspor dikurangin impornya Amerika Serikat ke Indonesia. Ya, itu defisit 18 billion US dollar untuk POV-nya Amerika Serikat. Terus kemudian dibagi dengan apa? Dibagi dengan impornya Amerika Serikat dari Indonesia, 28 billion US dollar. Sebenarnya ada hitungan koefisien yang disebut sebagai price elasticity of import dikalikan dengan pass through effect dari tarifnya, itu 4 dikali 0,25. Jadi 1. Jadi sebenarnya sederhananya adalah defisitnya dibagi dengan impornya. Nah, itu berapa? 0,64 dikali 100%, 64%. Nah, kemudian Trump bilang begini, tapi kita kan baik, kita kasih diskon, jadi 32%, gitu kan. Nah, tapi saya begini, Mbak, saya ini PhD di bidang International Economics, International Trade. Sesempit pengetahuan saya, itu tidak pernah diajarkan hitungan tarif semodel begitu. Nah, itu hitungannya, jadi itu hitungan ilmu ekonomi ala Trump sendiri ya, kemarin, atau? Ya ini hitungan gila sih, hitungan bodoh, karena kemarin Bu Sri Mulyani juga di acara Sarasehan dengan ekonom dan pengusaha, dia kan bilang juga, ini udah ilmu ekonomi nggak guna lagi, karena hitung-hitungan udah parah. Kita dengarkan langsung ya, kita punya soundbite-nya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, kita lihat bersama. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu is purely transactional. Nggak ada landasan ilmu ekonominya. Mas Fitra. Iya betul, jadi saya sekarang harusnya belajar dari emak saya, nawar di Tanah Abang. Itu caranya begitu, memang begitu. Jadi ketika Vietnam kemarin tergopoh-gopoh untuk kemudian melakukan negosiasi di awal, kan dia bilang 0%. Dan kemudian Trump sudah men-tweet, this is a very productive session gitu kan, dengan Vietnam bisa 60%. Tapi kemudian nggak lama setelah itu Peter Navarro, trade advisor-nya Trump, dia bilang, ini nggak bisa cuma turunin tarif aja, ada yang lebih lain gitu kan. Nah ya udah kita balik lagi hitungan itu, hitungan bodoh ya udah kita ikut-ikutan bodoh aja lah. Berarti caranya untuk mengurangi tarif itu gimana? Ya mengurangi defisitnya, gitu kan. Cara mengurangi defisitnya gimana? Kemarin Pak Erlangga juga bilang, ya udah kita impor aja lebih banyak dari US. Apa sih? Kita impor soybeans, apalagi impor produk-produk permesinan, electronics, dan kalau bisa alutsista nih, ya kan itu kan selama ini kita juga agak sulit untuk mendapatkan alutsista. Mungkin di zaman Trump kebuka nih, kita bisa beli alutsista, jadi defisitnya bisa mengecil. Plus juga sebenarnya kalau saya melihatnya sebagai trade economist, bernegosiasi dengan Cina itu lebih sulit dibanding bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Kenapa? Kalau dengan Cina kita berkompetisi. Kalau dengan Amerika Serikat kita produknya tidak lagi berkompetisi secara langsung. Misalnya kita punya furniture. Emang di sana punya tukang mebel? Nggak punya. Jadi kita bisa kirim CPO. Amerika Serikat nggak produksi CPO, mereka beli dari EU. Jadi kita bisa kirim ke sana gitu kan. Terus rubber. Rubber itu buat apa? Buat industri otomotif mereka. Yang mana itu kalau misalnya kita perhatikan kemarin, Trump itu bawa siapa sih? Supporter maganya disuruh speech di depan. Dia bilang, Anda coba, Anda kasih speech gitu kan. Terus
Kita tahu supporter maganya itu siapa? Adalah karyawan otomotif di Detroit, Michigan. Dan kalau kita belajar dari siapa sih yang milih Trump tahun 2016, saya di kursi ini juga sama Desi Anwar, kita bicara mengenai ini siapa yang menang ya antara Clinton sama Trump. Akhirnya kita semua kaget, kok Trump yang menang? Oh ternyata sebenarnya nggak semengerikan itu. Karena apa? Yang milih Trump itu adalah daerah-daerah industrial belt, Detroit, Michigan, Tennessee, Wisconsin, yang mana mereka merasa pekerjaan diambil orang-orang Cina, pekerjaannya diambil orang-orang Meksiko. Makanya Make America Great Again itu adalah resonansi konstituensi Trump di daerah-daerah itu. Jika ketika dia menghadirkan itu, oh berarti Trump itu sebenarnya suatu hal yang seorang yang bisa diduga. Dia itu mempertahankan wilayah konstituensinya di mana? Di wilayah otomotif. Ya udah, kita juga sebenarnya juga bisa masuk ke sana. Oke, jadi sebenarnya bisa diduga. Tapi ini diduga tidak sih Pak oleh kalangan pengusaha? Saya ke Pak Anton sekarang. Jadi begini Mbak, kita sebelum ini, saya juga bukan ahli ekonomi ya, Pak Fitra dan Pak Senduk. Tapi kita udah dengar karena ada perusahaan-perusahaan besar yang memakai konsultan-konsultan dunia lah, saya nggak usah sebut siapa, yang sudah mengatakan sekarang di dunia ini sudah terjadi decoupling ekonomi, yaitu Amerika dan sekutunya dan China. Sudah digambarkan bahwa di sini ada Jepang, Korea, nanti Malaysia, India termasuk di sini, dan ASEAN, dan itu diulangi oleh Pak Erlangga kemarin waktu meeting di kantor Menko. ASEAN minus Indonesia sebenarnya sudah ke sini. Indonesia yang belum. Tapi kebetulan masuk BRICS. Nah, jangan lupa BRICS ini bukan market access. Dia memang besar karena ada China. Tapi kita sebenarnya bisa kan ada FTA dengan China. Yang disinggung Mas Fitra tadi, sebenarnya kita lebih takut dengan China daripada EU SEPA yang tidak jadi-jadi sampai sekarang. Karena apa? Barangnya sama head to head. Begitu juga dengan Amerika kan ini. Jadi kita udah tahu bahwa ini akan menjadi seperti ini. Ini masih zaman Biden. Tapi lebih didramatisasi oleh Trump yang langsung berdasarkan konsep ini, lantas dengan ini dia ingin mengatakan siapa kawan, siapa lawan. Dia memakai, saya dengar ada seorang ahli politik, dia ini mengikuti yang di falsafah John Foster Dulles dulu, yang kalau bukan sahabat dia enemy. Nah, datang inilah. Lantas begitu dia tetapkan gitu, Vietnam datang duluan kan, nol. Karena merasa saya lebih tergantung ke Amerika daripada ke China. Ya, karena saya bersaing langsung kan, ya elektronik dan lain-lain, sepatu, garment. Dan Vietnam juga mengandalkan ekspornya memang. Mengandalkan ekspor. Bayangkan Samsung saja yang tadinya awalnya mau di sini, Samsung elektronik itu. Saya buka di internet $60 miliar, tapi rasanya lebih dari itu. Ekspor dia setahun. Bayangkan saja garment kita se-Indonesia cuma $13 miliar. Samsung satu company udah 60, tapi saya kira lebih sekarang. Cuma catatan mungkin ketinggalan. Jadi dia itu memang betul-betul ekspor oriented. Dan bangsa Vietnam ini adalah bangsa pedagang. Semua FTA apa saja yang baru muncul, Mas Fitra bisa koreksi kalau salah, dia ikut. Yang sudah jadi dan tidak jadi pun dia ikut. Yang CTPP dia ikut. TPP dulu ikut, tapi CCTP apa yang mereka kembangkan lagi kan. Nah, kita sudah duga akan terjadi. Coba tidak menduga sedrastis ini, ya, sedrastis ini. Nah, persoalan sekarang kita sudah nak persoalkan ini apakah wajar atau tidak. Ini ibarat kapal sudah tabrakan, bagaimana menyelamatkan diri ini sekarang. Ya menurut saya bahwa ini kan ada dua sisi. Pertama sisi perdagangan. Harus diatasi dengan nego. Yang Pak Fitra udah jelasin tadi, nego, menyelesaikan. Jadi ya tentu untung ruginya gimana kan, ya apa namanya. Tapi begini, kalau kita mau jujur dari segi pandangan kita, sebenarnya apa yang dituntut non-tarif barrier, pengusaha nasional juga mengeluh. Karena membayangkan, tolong dikomen juga ya Pak Fitra dan Pak Senduk, 70% dari HS number kita itu lartas. Jadi kita ada kalanya produsen yang baik, itu butuh bahan baku saja, itu suffer juga, itu berbulan-bulan untuk mendapatkan pertek dan lain-lain. Ya. Jadi memang ada sisi baik beginilah, yang kita harapkan, udahlah kita nggak usah bicara kenapa terjadi, memang ya aneh juga, tidak ada rumusan ekonomi, tapi dia sudah tetapkan gitu. Dan ada falsafah mengatakan kalau tidak yakin menang, jangan ajak perang.
China barangkali dia ngajak perang karena dia merasa yakin. dia kuat. Oke. Tapi kita jangan ikut-ikutan China, makanya sudah betul pemerintah kita, kita memilih negosiasi. Nah, sekarang bagaimana persiapan ke depan? Itu opsi 1, negosiasi. Opsi 2. Oh ya, tapi sekarang gini, itu 1. Nah, yang kedua yang lebih kita takut, ini domain beliau berdua ini, adalah di makroekonomi. Nah, dengan demikian, nanti kalau terjadi inflasi di Amerika, Trump akan mengeluarkan kebijakan, The Fed naikkan suku bunga, tetap dolar masih menarik, akan lari ke sana. Nah, ini akan kita suffer semua ini. Currency kita ini ya jujur saja lah, apalagi di Indonesia kita tahu sendiri ya, yaitu tolong nanti dibahas. Ya, artinya ini siapa salah sebenarnya sudah ada soal, tapi faktanya akan seperti itu. Nah, kita ini jujur saja selama ini tidak serius membenahi yang namanya investment climate. Dan sekarang makin marak yang namanya rent seeker, ormas masuk pabrik dan pejabat daerah. Nah, kita harapkan dengan adanya ini lantas membuat kita sadar. Kita bangun dan statement Pak Prabowo mengatakan bahwa ini impor semua kita akan buka. Ya, kita harapkan lantas betul-betul start dari ini, mari kita bicara yang tentu dielaborasi teknis. baik. Apakah buka semua atau tidak, tapi minimal kan ada satu leadership yang kuat. Ekonomi kita harus dibenahi. Karena apa? Kalau tidak, Mbak, yang persoalan ini employment. Kita ini data employment juga saya sendiri bingung. BPS mengatakan pengangguran 8 juta orang. Ya. Tapi kalau kita buka pengantar Omnibus Law ketenaga kerjaan, di situ eksplisit menyebutkan pencari kerja 45,6 atau 8 juta. Nah, kalau kita sebagai perencanaan, pemerintah mesti buat perencanaan tenaga kerja, mau pakai yang 8 atau 45 juta. Dua hal berbeda ya. Ketika data juga bermasalah, nah, itu karena juga itu kita harus pemutahiran strategi. data lagi. Gitu juga dengan pangan dan lain-lain. Jadi intinya, Mbak, kita ini harus siap sebab kalau nanti skenario makroekonomi dunia kacau, ada yang mengatakan menggampangkan masalah, gampang lah. Ini jangan terlalu serius, ini tidak ada masalah buat kita. Biar aja 2 berkelahi, jangan lupa. Kalau 2 gajah berkelahi, pelanduk yang mati. Kalau dia sih bisa hidup. Ini yang kira-kira yang harus kita betul-betul. Nanti kita akan detailkan mengenai dampaknya. Tapi tadi ketika Pak Anton mengatakan negosiasi itu adalah cara yang paling baik untuk menghadapi kondisi saat ini. Dalam posisi Indonesia. Dalam posisi Indonesia. Tapi seperti apa kemudian komentar dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai negara-negara yang berupaya untuk melakukan negosiasi? Kita lihat ya Pak Anton bersama-sama. I know what the hell I'm doing. I know what I'm doing. These countries are calling us up, kissing. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. Komentarnya seperti itu Pak Anton. Tapi nanti saya sebelum Pak Anton ke Mas Safir dulu. Kita simpan dulu komentarnya Mas Safir. Bagaimana melihat, karena ini dari sisi financial planner. Kalau pengusaha langsung berkomentar. Ini kan warga mungkin ya untuk kehidupan rumah tangga belum terasa 1, 2, 3 hari ini. Tapi pengusaha langsung berteriak begitu ya. Bagaimana kemudian masyarakat harus melihat tarif Trump ini? Ya, biasanya yang dipikirkan masyarakat adalah nomor 1, apakah saya bisa tetap bertahan di pekerjaan saya, apakah saya akan di PHK atau tidak, kalau saya beli tas dari luar itu lebih mahal atau tidak, itu yang mereka pikirkan seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan adalah apa yang harus dilakukan, pertama kita harus tahu dulu bahwa adanya tarif impor dari Indonesia ke Amerika itu ditakutkan membuat Amerika semakin sedikit mengimpor dari Indonesia. Nah, kalau semakin sedikit mengimpor dari Indonesia, ditakutkan pembuat barang di Indonesia yang biasanya mengekspor ke sana, takutnya ya ordernya berkurang, ada PHK dan lain sebagainya. Jadi nomor 1 adalah kalau kita sebagai perorangan, nomor 1 adalah belajar untuk punya semacam penghasilan tambahan, ya jangan hanya mengandalkan pada satu pekerjaan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya pekerjaan, ya dia aman-aman gitu ya, jangan dikit-dikit demo dan lain sebagainya. Oke, kita ngelantur lah segala macam ya. Tapi intinya dia aman-aman. Pengusaha senang kalau dikit demo. Ya minimal disayang-sayang lah gitu ya. Ya biasa tidak. Mungkin kita nggak selalu cocok sama bos kita, tapi intinya dia eman-eman yang kedua. Tapi sekali lagi ya jangan hanya punya satu skill, punya lebih banyak skill ya. Kalau bisa punya skill yang berbeda dengan skill yang biasa kita punya, itu yang kedua. Kemudian ketiga adalah ini yang mesti dilakukan adalah memiliki perilaku yang lebih baik dalam berbelanja.
tidak semua hal di hidup ini, tentunya kalau kita biasa sebagai perorangan gitu ya, tidak semua hal di hidup ini solusinya adalah dengan membeli barang. Walaupun tentunya negara senang kalau kita membeli barang, negara senang. Tapi kalau saya mewakili perorangannya adalah jangan sampai kita boros juga di situ, fokus pada apa yang kita butuhkan. Saat ini perekonomian tidak baik-baik saja, sehingga memang spending money itu memang harus dihitung. Memang harus dihitung-hitung, betul-betul. Kemudian yang keempat juga adalah dengan fokus pada menabung. Saya melihat banyak orang panik dikit mereka beli emas. Tidak panik dikit dia beli emas. Bahkan sekarang emas berapapun orang masuk di emas gitu ya. Sampai antri di mana-mana. Sampai antri di mana-mana. Ini sebenarnya nggak ada masalah, tapi jangan lupa ada yang namanya obligasi dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya punya satu produk gitu ya. Kemudian ketiga adalah belajar untuk berinvestasi lebih banyak gitu ya. Jadi ada yang namanya produk reksadana, ada yang namanya produk saham segala macam. Belajar untuk berinvestasi lebih banyak dan tidak menghabiskan penghasilan kita 100% setiap bulannya untuk pengeluaran. Oke, jadi memang harus berpikir lebih cerdas lagi tentang keuangan Anda. Mas Safir, biasanya kita nanya itu kan THR mau dikelola untuk apa, kemudian habis Lebaran bagaimana mengelola keuangan. Sekarang pasca tarif Trump, teman-teman, ini yang kemudian penting harus kita kalkulasi keuangan Anda. Karena kita tidak tahu 1, 2, 3 bulan ke depan, begitu ya Pak Anton. Tapi saya ke Anda lagi, merespon tadi disampaikan Presiden Trump seperti itu. Ya, jadi ya sebenarnya kan Trump itu adalah orang yang bilateral ya. Kalau kita bandingkan dengan Obama misalnya, dia multilateral. Tadi ada TPP, Trans-Pacific Partnership. Biden ada Indo-Pacific Economic Framework. Yang keduanya sebenarnya adalah mekanisme pertarungan Amerika Serikat dengan China juga. Karena di TPP dan IPF ini tidak ada China-nya. Tapi Trump berbeda. Dia tidak suka rombongan sirkus. Dia suka mano a mano gaya cowboy Clint Eastwood. Ya. Jadi senjatanya adalah ya tarif gitu kan. Karena tarif itu adalah it's you against me. Gitu. Nah makanya jadi kita juga harus tahu dan paham bahwa oke, dia punya hitung-hitungan bodoh itu, tapi sudah kita telan mentah-mentah saja. We negotiate, we don't retaliate. Karena retaliate ya bisa konyol gitu kan. Kita bukan China tadi. Dan sepertinya negara serumpun ya di ASEAN ini sudah sepakat bahwa kita akan melakukan negosiasi. Dan apalagi kalau di ini kan si Trump itu kan gayanya kayak ngelis mahasiswa. Saya dosen nih, kayak manggilin mahasiswa. China, kamu ngapain aja gitu kan. Terus habis itu ada lagi EU. Terus habis itu setelah itu ada Vietnam. I like them, they like me gitu kan. Tapi ini nggak bisa, ketinggian. Nah Indonesia sama Malaysia ini adalah yang coba disebut aja Indonesia, Malaysia, habis itu Kamboja kan. Jadi ibaratnya gini, saya kalau di kelas itu, saya taunya adalah mahasiswa yang pinter atau mahasiswa yang nakal. Indonesia sama Malaysia ini mungkin dia bingung, ini kenapa di-list sih gitu kan. Jadi sebenarnya dia coba di-skip aja. Karena kan kalau kita lihat dari defisit, kita nggak sebesar Vietnam. Vietnam itu dari tahun 2018, itu dia menjadi backdoor dari China. Dia punya 85 billion US dollar keuntungan manfaat dari perseteruan antara China dengan Amerika Serikat. China menggunakan Vietnam untuk masuk ke Amerika Serikat dan Amerika Serikat tahu. Makanya dia coba menekannya lebih signifikan lagi. Dan oleh karenanya kita ini sebenarnya ini peluang justru menurut saya. Karena Vietnam lagi tekan, ya siapa lagi dong yang dilihat? Ya Indonesia lah. Nah kemarin saya diskusi dengan teman dari Malaysia, kita justru harus push CPO kita di sini sekarang. Karena dia juga nggak bisa ngambil dari Uni Eropa. Kita bisa sediakan CPO kita untuk mereka. Di sisi yang lain kita ada rebalancing. Jadi sebenarnya menurut saya ya rebalancing itu kan juga dia tidak artinya kita memperbesar defisit kita terhadap Amerika Serikat, bukan. Kita mengalokasikan. Sebelumnya kita impor di mana? Ya kita seperti realokasi. Pemerintah ya, realokasi. Betul, ya. betul. Jadi tidak menambah beban defisit dari sisi trade lagi. Tapi kita akan kemudian mengalokasikan saja. Memang ada ongkos logistik yang mungkin saja bertambah di situ karena biasanya mungkin kita impor dari China atau dari Vietnam atau dari tempat lain agak lebih jauh ke Amerika Serikat, tapi itu bisa dinegosiasikan. Pak Anton bisa lah sebagai negosiator untuk ini ongkos logistiknya, shipment dan segala macam. Kalau skala ekonomi sebesar kita bisa kasih dapat diskon. Nah itu sebenarnya hal-hal yang sangat bisa dinegosiasikan menurut saya. Dan justru menurut saya sebagai trade ekonomis ini apa yang dilakukan Trump adalah bisa jadi ini membuat tarif dunia itu menjadi turun. Kenapa? Kan ini resiprokal. Lo jual, gue beli. Gue turun, lo turun. Ya kan? Kita turun, dia juga turun juga. Jangan-jangan ini jadi sebenarnya race to the bottom. Bukan yang ke atas, tapi justru ke bawah. Oke, ini saya suka nih perspektifnya lebih positif. Pak Anton sepakat dengan Mas Fitra tadi. Artinya begini, sekarang saya ingin lebih bicara ke sektor ya. Iya. Sepatu dan ya mungkin garment, walaupun saya tidak terlalu banyak info situ. Ini kalau tidak ada perubahan, Mbak. Sekarang saja ini sepatu dan garment ini orang sudah mulai melirik India, ya karena investment climate. Nah, yang akan menjadi perekat sehingga mereka stay di sini pertama EU SEPA. Kenapa?
EU SEPA ini kalau kita bicara porsi, kalau perdagangan kita dengan Amerika, ekspor kita mungkin 10%-an sekian ya, ekspor keseluruhan. Tapi kalau sepatu 34% ke Amerika, garment juga sekitar itu atau mungkin lebih. Nah, buyers garment dan sepatu kan banyak di Amerika, tapi dia tuh worldwide. Dia tidak hanya untuk Amerika kan, ke Eropa, termasuk di kita. Nah, ini yang kita harapkan agar menarik mereka tetap stay di Indonesia. Ini mesti ada sesuatu, katakanlah memang Amerika tetap penting, tapi seandainya tidak ada Trump, mereka harus menentukan lokasi mana sebagai pusat sourcing mereka. Sourcing pertama di buyers ini adalah ASEAN lah. ASEAN ini Vietnam, tadinya China. Nah, awalnya lebih dulu kan Korea, Taiwan, tapi udah sekian lama mereka tinggalkan industri ini, pindah ke Vietnam, Indonesia. Tadinya Thailand kan berkembang lebih tinggi. Nah, kalau tidak ada Trump pun, ini akan berubah, mereka akan mulai shifting ke India karena memang merasa kalau tidak ada EU SEPA kita akan kalah dengan Vietnam. Karena perbedaan biaya masuk bisa sampai 17%, ini kan sangat serius. Nah, sekarang pun ini dengan keluarnya Trump punya tarif ini, India ini cuma 26%, kita 32%, seandainya tidak ada negosiasi ya. Ini akan menarik juga mereka mempercepat pindah ke India dan negara lain. Nah, sourcing kedua dunia ini adalah Mercosur, tidak seluruh negara itu tapi Argentina, Brasil. Nah, ini juga yang harus diantisipasi oleh pemerintah kita kalau ingin mempertahankan dua komoditas ini karena total ekspor kita ini untuk sepatu dan garment itu 20 miliar dolar. Mempekerjakan 3,5 juta orang yang langsung. Belum yang efek tidak langsung ini. Dan kita masih butuh karena ketenaga kerjaan kita mayoritas ini pendidikan SD, SMP 60%. Yang di informal worker pun sekitar itu. Nah, oleh karena itu di samping EU SEPA harus cepat selesai, jadi kita usulkan kepada pemerintah kasih signal yang jelas kepada buyers, bahwa walaupun ada ini pertama kita berunding negosiasi supaya kita usaha dulu untuk usaha ke melakukan situ negosiasi. Dan kita akan serius. Kedua, mengatasi masalah non tarif barrier tadi, clear. Nah, baru ketiga yang akan dilakukan EU SEPA ini penting karena dia juga perlu basis untuk kirim ke Eropa. Malah ada perusahaan China udah masuk karena mengantisipasi dia susah masuk Eropa akan memakai Indonesia. Kedua yang tidak kalah penting, Pak Safir udah bilang tadi, ya, undang-undang ketenaga kerjaan. Ini jujur aja, asing itu paling tidak berani touch kalau bicara ketenaga kerjaan karena ini terlalu politis, dianggap intervensi. Tapi dia kan melihat cost. Kalau ini tinggi, ya kita nggak bisa di sini. Ekstrimnya gini, satu negara Bangladesh ini exception. Dia tidak ada SEPA atau FTA dengan Eropa, tapi kenapa ekspor dia bisa 26 miliar dolar, sedangkan kita ini 13 miliar dolar. Dari total worldwide order itu 800 miliar dolar. Jadi kita sangat kecil. Karena pertama dia punya kapas sendiri, kedua dia punya ongkos produksi murah. Jadi intinya bukan soal SEPA atau FTA, landed cost untuk dia itu murah atau tidak atau kompetitif. Kita tidak ada masalah, Pak Fitra, kalau dia biaya masuk 100% pun sepanjang buyer stay no problem buat kita. Tapi dia kan mengkalkulasi, dia forward kepada pembeli. Beli dari Indonesia tambah 100%, yang lain tidak. Nah, karena itu labor law ini yang dalam 2 tahun kita harus selesaikan. Saya tidak ingin mengatakan mengorbankan buruh lah, tapi yang fair. Ya ini yang fair. Jadi jangan karena di demo lantas kebijakan berubah. Ini kan kita ini susah, nah, baru yang lain-lain yang mengganggu ini. Yang ini. Nah, signal ini yang kita perlukan. Nah, mestinya dengan gaya Pak Prabowo ini, dengan background militernya, mestinya ini lebih gampang diselesaikan sepanjang komando ini turun sampai ke bawah. Nggak bisa cuma sampai di atas. Bagaimana pelaksanaan? Apalagi dengan kondisi seperti kita sekarang ini kan. Pengalaman yang kita hadapi dalam kondisi sekarang saja ada wakil menteri turun ke pabrik utak-atik ini ngancam sana ngancam sini. Ya dalam kondisi begini mestinya bikin tenang. Kalaupun ada kesalahan bukan dibenarkan, dibina. Karena ibarat kita ini betul-betul fragile, artinya jangan terlalu. Nah ini
kok nggak ada sinyal yang jelas. Ini yang membuat orang berpikir karena dia tidak punya luxurious untuk menempatkan order di 10 negara umpamanya. Kalau sepatu ya cuma ada yang seperti tadi saya bilang, China sebagian kecil, Vietnam yang lebih besar, Indonesia. Kalau pindah pun tidak bisa seluruh dia pindah. The Garment juga demikian, termasuk juga yang lain. Saya sependapat dengan Pak Fakhri tadi, Pak Fitra, ini peluang. Umpamanya, ini saya belum tahu benar atau tidak. Bagaimana Apple di China kan? Nah dia mesti cari posisi yang lebih menarik. Ini bagaimana kita pinter-pinternya. Yang paling dekat Malaysia. Nah, akhirnya ke Malaysia. Jangan lupa. HP kita ada ini, made in Malaysia gitu ya. Loh, jadi gini, jangan lupa Samsung dulu itu mau invest di sini. Sudah minta izin, sudah dapat lisensi. Karena kita robah policy. Bosnya Samsung dimaki-maki di Korea, kamu bodoh, pindah ke Vietnam. Jadi kita juga mesti introspeksi. Artinya kalau dari kalangan pengusaha, sinyal itu yang penting dengan kondisi yang saat ini dalam ketidakpastian. Semua yang kita lakukan itu sekarang, apalagi di Indonesia ya, negosiasi menjadi utama, tidak bisa jalan sendiri, harus bersama-sama. Sinyal, kita harus jeda dulu, sinyal lainnya yang juga dikhawatirkan oleh masyarakat saat ini. Jadi, apakah kemungkinan signal berbeda dengan retorika, Mbak. Jadi sinyal berbeda, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tapi sinyal yang juga dibaca oleh masyarakat, apakah kemungkinan krisis moneter akan kembali terjadi? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Prime. Silakan, siapa aja boleh import. Saudara-saudara, mau import apa? Silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kota-kota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Jangan pakai praktek-praktek itu lagi, gitu, ya. Karantina. Kalau negara kita negosiasi sama negara, kalau dia bisa karantina di negara dia sekian bulan, udah aja lah, nggak usah kita lama-lama lagi karantina, buka aja cepat itu semua. Dibuka semuanya, Mas Fitra. Ya kalau saya sih suka dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo, karena itu adalah permasalahan kita. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Anton. Kita punya banyak lemak-lemak dalam ekonomi. Apa yang disampaikan Pak Prabowo, import kuota. Itu saya mengajar international economics, itu di bagian awal-awal selalu diceritakan bahwa import kuota itu menghasilkan rent seeking behavior. Ada peraku koruptif di situ. Ada favoritism. Kenapa importir ini? Kenapa importir ini? Kenapa? Ya ini itu kan membuka. Tapi di dalam negeri nanti teriak juga. Ya kan asalkan itu fair. Ya kenapa dikasih ke sini? Kenapa dikasih ke sini? Selama ini kan kita nggak tahu. Ya itu adalah rent seeking behavior yang harus ditumpas. Yang kedua, kalau kita bicara tadi yang Pak Prabowo bilang pertek, itu kan berarti kan non tariff barrier, import licensing, terus kemudian tingkat komponen dalam negeri. Itu yang menurut kami trade economist itu suatu hal yang membuat kita sulit untuk bersaing di ranah global. Misalnya begini, tadi kan kita bicara tekstil. Bagaimana Vietnam membuka di sisi impor bahan bakunya, sehingga apa? Dia bisa harga kompetitif, hasil akhirnya lebih kompetitif. Kita ini ditutup di sini, diupayakan di dalam negeri, tapi akhirnya apa? Lebih mahal. Akhirnya ongkosnya untuk kita jualan itu nggak kalah lah sama Vietnam, kalah sama Cina. Selama ini kita khawatir, kita selalu tidak kompetitif. Ya salah sendiri. Kenapa di sini kemudian ditutup? Kan kita kan harus bicara mengenai bagaimana di sini TKDN itu dilonggarkan sedikit, ya. Terus kemudian bisa membuat produknya kita lebih kompetitif. Asalkan itu bisa diekspor, menurut saya sih tidak masalah. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi saya rasa saya sepakat ya. Akhirnya mungkin Pak Prabowo mendengarkan juga masukan-masukan dari pengusaha dan para ekonom. Dan kemarin ketika saya ada di Sarasehan itu saya mendengar, wah ini berarti masukan kita selama ini akhirnya didengar juga, begitu kan. Dan Pak Prabowo juga melihat, tumpas saja sikat semuanya. Terus kemudian kalau kita bicara selama ini nih dalam pemerintahan sekarang atau dari pemerintahan sebelumnya sudah sempat Ya mungkin sekarang Pak Prabowo lebih berani, ya kan, dibanding dengan yang sebelumnya. Ya saya rasa ini adalah bagian dari modalitas Pak Prabowo. Cuma ya pada akhirnya ya harus sering-sering lah untuk kemudian mendengarkan ekonom dan pengusaha, karena aspirasi kita adalah aspirasi yang factual, bukan asal Bapak senang. Gitu. Dan berdasarkan data-data di lapangan seperti itu ya. Mas Safir, sedikit komentar mengenai ini? Kalau misalnya kita bicara nomor satu, kalau saya sebagai orang biasa, masyarakat biasa, nomor satu, memang harus diakui ada sebagian barang yang memang kita lebih suka belinya impor dibanding barang lokal misalnya. Ada sebagian barang, mungkin saya nggak usah sebut sampai akhirnya ada just tip. Sampai ada just tip.
Tapi dengan adanya seperti ini ya nomor satu, kita tidak perlu ke negara tetangga kita yang lumayan maju itu, ya, tidak perlu keluar uang lebih banyak untuk pesawat, mungkin tidak perlu keluar uang lebih banyak untuk hotel gitu ya. Itu pertama. Nomor dua, mereka yang biasa atau ketika kita biasa beli barang impor di negeri kita sendiri, produsen barang impor tersebut akan melihat Indonesia dan berpikir untuk ya yuk kita bikin juga ya di Indonesia, ujung-ujungnya akan nambah lapangan kerja lagi dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sisi positif yang kalau kita lihat akan lebih banyak positifnya ketika keran impor itu dibuka. Memang saya ngerti ketika impor itu lebih dijaga, saya ngerti ada maksudnya apa untuk memproteksi produksi dalam negeri. Saya mengerti ya. Tapi kembali lagi kepada produsen produk dalam negerinya sendiri, bisa nggak dia diproteksi ya? Kalau dia nggak bisa diproteksi, memang kadang ada beberapa kasus, memang tarif impornya mesti dibuka, kemudian impornya lebih diperbanyak gitu. Tapi kalau saya sebagai customer biasa nomor satu, saya pikir simpel aja. Ya udah, ada beberapa barang yang memang kita lebih suka belinya impor, bukan lokal. Ya udah nggak usah ke negara tetangga lagi, belinya di sini aja. Seperti itu. Dan tadi Pak Presiden mengatakan masyarakat kita sudah cukup cerdas. Sudah gitu cukup ya? cerdas, betul. Sudah bisa memilah begitu ya. Betul. Dan sekarang saya melihat ada banyak sekali orang Indonesia yang dia sudah sadar ada beberapa barang yang mungkin kita nggak usah beli impor, beli barang lokal nggak kalah bagus. Tapi mungkin tidak semua hal seperti itu. Ada beberapa barang yang mungkin harus kita akui negara lain masih lebih bagus. Yuk kita beli barang impor saja. Dan ketika nanti akan dibuka, wow, saya senang sekali. Dan nomor 3 itu juga akan menambah wisatawan lebih banyak ke Indonesia. Ujung-ujungnya bisnis lebih banyak di Indonesia. Oke, dan perekonomian lebih bergerak. Betul. Pak Anton melihat ini dibuka? Jadi begini, kita sangat mendukung apa yang dikatakan Pak Prabowo ya. Tetapi memang perlu kita duduk lagi karena antara impor bahan baku untuk bahan penolong produksi dengan barang jadi ya artinya nyata. Tapi satu hal begini, penyakit pengusaha kita kalau mau minta proteksi kalau bisa seumur hidup. Jadi tidak. Saya ingat waktu Pak Sudrajat Jiwandono menjadi wakil Menteri Muda Perdagangan. Yeah. Beliau menceritakan WTO. China itu saat itu dia nabrak aja WTO. Dia tahu menyalahi. Dia sikat sampai dengan dia sudah melanggar, dibawa ke panel dispute, nanti ada banding, itu proses 5 tahun mungkin. Tapi setelah vonis dari banding itu keluar dia salah, dia sudah siap bersaing. Kita ini tidak siap-siap. Selalu kan ya minta proteksi. Nah, kedua Mas, yang saya bisa usul kepada Mas Fitra ini gini. Saya lihat Malaysia, kata dia singgung Malaysia. Malaysia itu rakyatnya itu berpendapatan jauh lebih di atas kita secara umum ya. Artinya mulai dari paling bawah sampai di atas. Tapi biaya hidup mereka itu murah. Hanya 1/2 atau 1/3 dari kita. Contoh ini, jalan tol yang panjang saya drive sendiri saya tahu 485 km bayar uang rupiah ini kalau dirupiahkan 170.000. Kita ke Semarang hampir 500.000, lebih pendek 400 sekian. Namanya BBM, dia juga impor kan. BBM di sana RON 95 dan yang benar. Bukan RON 95. Itu 7.000 sekian. Kita RON 92. Nah, 190 ya. Makan murah, pendidikan, pengobatan. Artinya ada yang tidak fair. Jadi selama ini pengelolaan ekonomi kita ini sesuatu yang tidak benar. Kalau bisa Mas Fitra tolong bikin studi mengenai itu. Nah oleh karena itu memang rent seeker dan lain-lain termasuk begini. Pada mulanya yang bayar pengusaha kan. Tapi pengusaha kan tidak bodoh, dia forward. Yang bayar siapa? Konsumen. Nah inilah yang membuat kenapa yang di bawah makin terpuruk ya. Dengan gaji juga susah berkembang. Tetapi ongkos kan naik. Ya ini yang tidak fair. Jadi kesempatan ini saya harap dengan leadership Pak Prabowo yang sudah nyatakan dalam Sarasehan ekonomi kemarin. Sekarang tinggal bagaimana apa yang diucapkan seperti mengatasi masalah menghilangkan batasan impor. Mari kita seriusi untuk menjadi satu kebijakan yang implementasinya itu clear. Ya, jadi betul-betul di bawah tidak bingung lagi kan. Nah ini dan kedua ya memang masing-masing menteri saya kira juga harus bisa kan mencerna apa esensi maksudnya presiden kan. Jadi jangan cuma mendengar setelah itu as usual. Nah itu yang terjadi. Jadi kita memang begini Pak. Kalau kita tidak memperbaiki sekarang kita betul-betul jadi ketinggalan karena saya ingat. Ini yang ngomong kebetulan Pak tiba-tiba lupa Rizal Ramli. Itu saya ingat betul Kombes NU waktu beliau masih jadi pengamat dan masih idealis ya, belum jadi politisi.
Dia bilang pada mulanya Indonesia satu kloter dengan Korea dan Taiwan. Nah, saya ingat betul saya ke Korea saat itu Rp1 1 won. Tahun berapa itu Pak Anton? Ya mungkin Ini Pak Anton ini saksi sejarah. akhir mendekati tahun 80 lah, 1980. Akhirnya kita ketinggalan kloter. Nah, saat itu dia bilang kita kloter kedua bersama Malaysia, China, dan Thailand. Oke. Kita akan ketinggalan. Dia udah ngomong, kita akan ketinggalan kloter, menjadi kloter ketiga Vietnam. Vietnam waktu itu belum apa-apa. Filipina. Dan dia ingatkan kalau kita ketinggalan kloter ketiga ini akan masuk kloter keempat. Kloter keempat sama-sama Laos, Kamboja, Bangladesh. Nah, ini yang persoalan. Nah, satu lagi saya ingin sampaikan. Di CSIS pernah ada satu seminar, ya agak tertutup juga, tidak terlalu terbuka, tetapi bicarakan mengenai apakah Indonesia ini miss the boat. We are miss the boat. Profesor dari ANU. Setelah dia menjelaskan bahwa elektronik yang membuat negara-negara di Asia Timur berkembang. Ya bukan kulkas dan lain-lain, tapi elektronik dalam arti kata luas. Jepang kan mulai booming elektronik. Taiwan itu kan elektronik juga, termasuk ya mungkin chip dan lain-lain. Setelah itu dimanfaatkan oleh Malaysia, dan lain-lain ya. Dan kita miss the boat. Nah, yang dia pakai istilah bukan miss the boat. Kita ketinggalan lagi, dia bilang, but you are not miss a boat, but you use slow boat. Dan jangan lupa, chip itu tadinya Fairchild mau bangun di Indonesia. Tapi pemerintah kita saat itu lebih prefer padat karya. Padahal mereka lupa. 1990 ya? Ya, 1992. Chip ini kan yang intinya, tetapi nanti kan menyusulkan padat karya. Itu yang membuat Malaysia sukses. Dengan masuknya chip di Penang dan di Johor Bahru ya. Jadi kita ini selalu ketinggalan momentum. Samsung sudah sini pindah ke Vietnam. Mestinya ini kan kita introspeksi diri. Saya nak menyalahkan pemerintahan sekarang. Ini kan akumulasi. Artinya dari slow boat kita harus pindah ke speed boat. Pak Anton, kita harus kembali jeda. Kami akan kembali sesaat lagi di Prime Plus. Nah, kredit kita harapkan ini bisa dilaksanakan karena PMK-nya sudah terbit sehingga sesudah Lebaran sektor ini bisa diberikan plafon sesuai arahan Presiden. Ini adalah untuk pengusaha yang mayoritas UMKM ini Pak Presiden. Kreditnya 500 juta sampai 10 miliar, bunganya disubsidi pemerintah 5%. Jadi apapun banknya kalau kredit investasi 7-8 tahun, bunganya dari perbankan bisa 13-14, masyarakat menikmati dipotong, Pak, jadi 8%. Nah, ini yang diharapkan bisa memperkuat produktivitas sektor padat karya ini. Nah, kemudian beberapa juga kebijakan sudah disampaikan Bapak Presiden, devisa hasil ekspor memang murni untuk memperkuat cadangan devisa kita, dan kalau ini full dilaksanakan, maka ini bisa mencapai di atas 100 billion, namun karena ini baru di bulan Maret kemarin, maka ini tentu angkanya lebih rendah dari itu. Baik, jadi pemerintah sudah menyiapkan ya stimulus gitu tadi disampaikan oleh Menko Perekonomian. Dan kami lanjutkan dialog malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung juga bersama kami Ketua Himpunan Pengusaha Alas Kaki Nusantara, Mas David Kalik. Mas David, terima kasih. Waalaikumsalam. Tadi kita sudah berbicara dampak dan lain-lain, tapi kalau dari pengusaha untuk alas kaki sendiri, kalau kemarin itu kan ketika di acara di Bank Mandiri, di Sarasen Ekonomi memang disampaikan juga oleh Pak Menko, ada peluang setidaknya untuk alas kaki sendiri. Nah, kalau dari teman-teman kalangan pengusaha seperti apa, Mas? Ya, saya pertama jelaskan dulu bahwa kami HIPAN ini sebagian besar dari anggota kami adalah industri kecil dan menengah yang selama ini kalau kami lihat dari kemarin pembicaraan kan bicaranya ekspor, impor, kami justru yang punya pasarnya di dalam negeri. Nah, yang harusnya dipikirkan ke depan itu adalah seperti saya lihat judulnya ini ya, dampaknya ke depan antara perang China dengan Amerika gitu. Kalau saya yakin lah untuk yang besar-besar seperti PMA kan banyak yang kebetulan Pak Anton juga mungkin lebih paham juga, perusahaan-perusahaan di sini kebanyakan kan PMA. Kepentingan Amerika begitu kuat di sana. Dan saya yakin mereka akan ketemu deal-nya karena they need us. Secara quality Indonesia produk sepatunya good. Nah, sekarang pertanyaannya, pasar kita ini nanti yang isi siapa pada saat terjadi perang antara dua negara besar ini?
Gitu. Kemungkinan besar kan China akan membanjirkan produknya sini. Apalagi kita tahu Vietnam ini proksinya China. Yang harus diantisipasi ke depan. Walaupun saya lihat dari tadi, saya dengar juga menyimak gitu ya, Indonesia akan banjir dengan pasar barang impor. Beberapa tahun yang lalu dengan ada Permendak nomor 8 tahun 2024, itu barang Indonesia 89% itu adalah produk dari Cina. 12% produk dalam negeri. Artinya kita nggak bisa berdaulat di kaki kita sendiri. Kalau yang saya lihat tadi ya, perusahaan-perusahaan sepatu yang ada di Indonesia yang 60% katanya 58-60% produk sepatu di Indonesia dibikin di Indonesia itu semua untuk ekspor. Semuanya ekspor ke luar negeri. Apalagi Indonesia great quality, itu pasarnya Europe sama Amerika Serikat. Yang dalam negeri siapa? Nah kita ini, kita diisi oleh barang-barang dari China. Nah saya justru berharap ke depannya adalah dari kami, khususnya pengusaha klaster. Sepatu dalam negeri, produksi dalam negeri, pasar dalam negeri. Ini yang harus diperhatikan. Saya lihat udah ada etikat baik dari pemerintah memberikan stimulus keuangan ya, Mas Safir, Mas Fitra juga Pak Anton. Tadi kita dengar sama-sama ada kredit 5%. Tapi we don't need, kita nggak butuh itu aja. Kita butuh juga proteksi terhadap barang-barang yang memang kita bisa bikin. Nah di Permendak nomor 8 tahun 2024 kami menginisiasi untuk, ayo Pak dipercepat prosesnya Pak, dicabutnya. Dan importasi yang dipermudah khususnya barang jadi seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Anton, itu harusnya dibatasi yang kita bisa bikin. Nah kalaupun boleh kita ngerti bahwa antar dua negara harus saling ekspor dan impor. Nah kita ambil dari China boleh kok komponen-komponen sepatu atau komponen-komponen alas barang-barang yang kita butuhkan, tapi jadiinnya di negara kita, potongnya di negara kita, cuttingnya itu satu. Yang kedua, dari semua perusahaan yang ada di Indonesia, penanaman modal asing yang bikin di Indonesia, mereka nggak pernah pakai trickle down effect. Mereka nggak pernah ngasih apa yang mereka kerjakan itu ke kita-kita yang ada di menengah dan kecil. Di Indonesia yang besar ya besar, yang kecil ya tetap kecil. Yang menengah siap-siap baru naik sebentar jadi kecil lagi gitu. Nah kalau di China beda. Saya melihat mempelajari tentang China. China itu memberikan pressure ke negara-negara yang mendukung dan mereka mengedukasi seperti yang tadi Om katakan. We are using a slow boat. Mereka using a fast boat. Malaysia, China, mereka push negara perusahaan-perusahaan besar ini untuk memberikan efek ke bawah, ke menengah dan kecil sampai akhirnya semuanya bisa. Kalau kita datang ke China, bikin handphone itu dikerjakan di kampung-kampung industri. Kalau kita ngomongin kampung industri atau desa industri atau misalnya desa binaan pemerintah, satu orang mengerjakan semuanya. Kalau di China enggak, it's a line production. Rumah 1 sampai rumah ke-10 ada yang pertama nerima barang, kedua cutting, ketiga ini sampai di akhirnya mereka assembling sampai akhirnya packing gitu. Nah, kita enggak ke sana. Nah, artinya saya masih optimis dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada sekarang, tapi keberpihakannya kepada kami dengan adanya barang yang masuk itu harus benar-benar, atau enggak kita siap-siap jadi deindustrialisasi, khususnya buat kami yang perusahaan usaha kecil dan menengah. Mas David, terima kasih. Kami sengaja menghadirkan Mas David karena kita butuh perspektif yang berbeda. Saya ke Anda lagi, karena memang balik lagi kita harus fair terhadap semuanya. Jika kemudian terjadi perang dagang dan sudah terjadi bahkan saat ini, kita harus melihat semua sisi dan harus win-win solution begitu ya. Anda melihatnya dengan perspektif dari seorang David Kelly seperti apa, Mas? Saya sepakat itu semua inline ya, karena tadi kalau Bang David cerita ya bahwa sebenarnya nggak masalah kita impor asalkan itu untuk dibuat juga gitu kan, itu juga nggak masalah. Itu yang dilakukan oleh Vietnam juga ya. Permasalahannya adalah kebanyakan ya dari pemerintah ini untuk kemudian melakukan proteksi industri itu proteksi yang kebablasan. Ya, pada akhirnya kalau Bang David tadi bicara mengenai deindustrialisasi, it's already happening. Yes. Premature deindustrialization. Yes. Karena di tahun 2000-an awal kontribusi sektor manufaktur terhadap GDP itu 26-27%. Sekarang tinggal 18-19%. Kementerian Perindustrian denial, nggak pernah ada terjadi deindustrialisasi. Padahal di depan kita semua denial. Nah, salah satunya adalah kebijakan industri yang ya semuanya diproteksi. Nah, kalau semuanya diproteksi, kalau kita bicara infant industry argument, semuanya dianggap bayi. Tapi bayi sampai kapan? How long is the long run? How long you're becoming a baby?
kan harus disapih juga. Kalau berdasarkan Al-Quran kan bayi itu disapih, disusui kalau setelah 2 tahun. Nah ini kan ada industri-industri tertentu yang selalu diproteksi terus sehingga kehilangan kompetisinya. Itu Ronald Reagan juga pernah menyampaikan di tahun 1980-an. Dia bicara mengenai industri kita akan kehilangan kompetisinya kalau misalnya selalu diproteksi. Memang harus ada time frame-nya. Sampai kapan? Nah permasalahan adalah time frame ini yang nggak jelas. Selama ganti presiden kemudian time frame dipanjang lagi. Karena apa? Ini adalah wilayah konstituensi. Sebagaimana Trump kenapa melakukan tarif ini? Karena konstituennya di industrial belt. Dia berusaha untuk memproteksi dengan gayanya Trump. Tapi kita kan bukan Amerika. Kita tidak bisa melakukan itu. Maka kita harus melakukan affirmative action. Apa yang kita bisa kita bisa lakukan. Dan ya akhirnya jalannya adalah jalan tengah negosiasi. Oke. Dan ini Mbak, satu yang mesti saya sampaikan juga gitu ya. Beberapa kebijakan khususnya ini kan karena nggak bisa hanya Kementerian Perindustrian saja, karena ini kalau bicara ekspor impor ini ada bea cukai, ada perdagangan, ada perindustrian dan lain sebagainya termasuk keuangan. Yang kami hadapi untuk mendapatkan akses barang-barang komponen pendukung, kadangkala kita masalahnya HS code yang terlalu umum. Jadi kadang-kala begitu kami mau ambil, oh nggak bisa Pak, ini termasuk yang kena lartas. Tapi giliran barang jadi itu masuknya gampang karena mesti dicatat ya, saya mesti tambahin lagi, saya disclaimer dulu bahwa tadi 89 itu dari yang legal, ilegal dan thrifting. Jadi nggak cuma yang legal ya, tapi legal, ilegal, thrifting. 3 itu yang membanjiri pasar kita. Nah kita mau bergerak Mbak, sulit. Bergerak sulitnya di situ gitu. Apalagi sekarang e-commerce yang menariknya nih, bapak-bapak kalau misalnya lihat saya lihat sepatu harganya 25.000, 75.000. Saya bingung. Di sini bikin sepatu upahnya aja 50.000, mungkin 75.000 udah itu upahnya doang. Ya, akhirnya apa? Saya coba beli, and I tried to make it back to China. Saya bilang saya coba bikin deh, saya pakai Alibaba, saya coba tanyain how much per pairs for this kind of shoes. How many the quantity, dia bilang 10,000 pairs. Oke, dia kasih saya $12. Tapi mereka jual bisa 75. Artinya apa? Ada kemungkinan dumping loh. Atau mereka melakukan dengan cara apa? Saya nggak ngerti. Nah ini yang berbahaya, yang harus diproteksi seperti ini. Mungkin pemerintah bisa proteksi. Boleh barang jadi masuk. Tapi kasih limit harganya yang masuk ke sini yang berapa, yang supaya kita bisa punya daya saing. Kalau sekarang mereka dikasih masuk sepatu, masuk bebas, nggak kena TBT ya, pembatasan ya, technical barrier of trade, nggak kena itu, terus mereka TKDN lepas, seperti tadi sudah disampaikan, SNI juga mungkin dikasih relaksasi, kita pajak bayar, SNI bayar, TKDN bayar, double cost lah. Costnya double the trouble, artinya bukan berarti nggak mau bayar pajak, wajib, tapi kalau mau perang head to head, ya kalau mereka dikasih relaksasi ya seharusnya kita deserve untuk dapat relaksasi juga gitu. Artinya supaya kita bisa compete gitu. Maaf ya Pak Anton, saya tapi mungkin saya klarifikasi mengenai sepatu. Saya harus disclaimer dulu karena sebenarnya kita sudah mengundang dari perwakilan Kementerian Perekonomian tapi tidak bisa hadir malam hari ini karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh Kementerian Perekonomian. Pak Anton silakan merespon Mas David. Jadi kita ini ekspor sepatu 90% lebih adalah sneakers, sport shoes. Nah, yang UKM ini lebih banyak dress shoes mungkin ya. Enggak, kami sport shoes. Oh, dia bikin sport shoes. Tapi yang lebih banyak yang saya tahu seperti Cibaduy itu dress shoes. Tapi banyak. Nah, tapi memang kalau sport shoes itu kan sama mesti punya 2 pabrik karet dan pabrik jahit. Ini memang skala besar lah. Tapi apa? Mereka ini kesulitan bahan baku. Jadi sebenarnya kalau pembinaannya benar, kasihlah mereka ini satu berkooperasi, import bahan baku yang lebih ini. Nah ini cuma lainnya. Tapi saya ingin menanggapi yang dikatakan Pak Fitra tadi mengenai proteksi. Dulu kan Garuda diprotek mati-matian. SPBU Pertamina pun tidak boleh masuk. Setelah dibuka, dia lebih untung, masyarakat lebih nikmat. Ya karena kan ada pilihan. Tapi kecuali yang saya ini, kalau saya boleh ngomong terbuka, saya pernah dengar Vivo bisa jual BBM lebih murah, tapi dilarang jual karena kalau enggak Pertamina mati. Nah ini juga harus pemerintah kan fair. Kan hitung lagi kenapa dia murah kan. Kalau dia dumping lain soal. Nah ini yang hal-hal begini yang tapi bahwa begitu dibuka mereka lebih sehat. Ini yang ngajak mendapat. Pak Anton, saya sebenarnya mau tanya sama Pak Anton gitu ya, mumpung Pak Anton di sini tadi bicara soal sepatu. Mungkin nggak Pak, artinya perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia ya, yang PMA itu mereka melibatkan UMKM dan IKM Pak.
untuk bisa. Nah, soalnya saya pernah dengar agak sulit Pak karena ada batasan. Nah, ini gimana Pak solusinya? Kita tahu kalau yang namanya branded items itu sangat teliti dalam soal klaim. Ada pabrik yang pernah klaim satu shipment, nah, itu tidak gampang. Jadi memang untuk sepkan keluar itu berbahaya juga. Di samping ada masalah pajak dan lain-lain. Kalau mungkin seperti, tapi memang yang barangkali bisa sinergi adalah kalau dia butuh bahan baku, outsole, karet, dan lain-lain, barangkali itu bisa bicara kan? Ya, mungkin bisa dimulai ya. Karena yang mahal kan moldnya. Dan kalau moldnya hanya produksi untuk 10.000, kasihan mereka kan? Itu mold yang menguntungkan kalau bisa produksi 1 juta pasang karena moldnya mahal. Nah ini begini, tapi mungkin kita bisa bicara apa yang kita bisa sinergi. Tetapi ekspor ini menurut saya walaupun tidak menetes ke bawah, tapi paling tidak menciptakan lapangan kerja jutaan orang. Itu betul. Kedua, membayar pajak. Jadi kita jangan selalu melihat benefit itu dari segi melibatkan, walaupun dia katakanlah seperti nanti kalau umpamanya Apple masuk, ya dia tidak akan melibatkan UKM ini kan. Loh, UKM versi lain lagi, kita cari bantu yang lain. Tapi yang begini juga perlu karena ya itu tadi pajak, lapangan kerja, dan ya transfer of know-how semacam itulah. Tapi kan kalau di China bisa Pak. Karena ekosistem, maksudnya gini, ya kalau Bapak langsung lock begitu seolah-olah kita ini nggak gini, karena kita we need transfer of knowledge. Karena untuk pengen Indonesia maju, we need transfer of knowledge gitu. Karena yang saya lihat ya, kita ini teknologinya yang di menengah ya begitu-begitu aja. Nah kita perlu akses untuk bisa bersaing. Pertanyaan saya, kemana sebenarnya kesungguhan pemerintah kita untuk mengarahkan dunia industri kita? Apakah kita mau jadi negara pedagang? Strategi itu yang kita tunggu dari apakah kita mau siap-siap jadi apa? negara industri? Kalau saya lihat Astacita sebelum sini saya baca itu, poin kedua, poin ketiga Astacita itu positif loh. Dan saya masih yakin semangatnya Pak Prabowo untuk menjadikan Indonesia negara berkembang. Tapi menarik tadi Pak Fitra bilang mengenai industrialisasi. Lee Kuan Yew waktu masih hidup, dia menekankan Singapura harus 25% kontribusi manufacturing terhadap GDP. Dan sampai hari ini dipertahankan 22-23. Kita malah turun. Nah, kenapa manufacturing penting? Employment. That's right. Ini industri perusahaan. Kecuali kalau kita sudah makin hari makin maju, beralih ke service. Tapi services pun masih juga kategori manufacturing juga sudah, tapi itu sudah bukan pabrik sepatu semacam itu kan. Baik. Pak Anton, kita akan bahas di segmen selanjutnya ya Pak. Kita masih ada satu segmen lagi. Kami akan jeda dulu. Prime Press kembali sebentar lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ini kita di segmen terakhir. Saya ke Mas Safir dulu sebelum nanti ke narasumber yang lain. Mas Safir, kita melihat bagaimana goncangan perekonomian secara global ini. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai what's next-nya untuk domestik, untuk rumah tangga, lebih baik mempersiapkan dana darurat, investasi, atau seperti apa? Karena ini kan masyarakat panik beli emas, panik jual dolar gitu ya. Nah, strategi kalau untuk domestik sendiri, rumah tangga seperti apa? Nomor satu adalah kita mesti tahu dulu bahwa kebiasaan kita orang Indonesia, dan saya melihat dari sisi masyarakat biasa gitu ya. Segabut-gabutnya kita, ya kita buka marketplace, betul ya? Di marketplace semua barang ada, dan kalau ada marketplace biasanya kita lihat adalah yang paling murah. Kita cari kaos kaki, kita nggak tahu-nya kita bandingin, kayaknya barangnya mirip-mirip, kita pilih yang paling murah, kita nggak tahu-nya. Itu pertama gabutnya kita. Nomor dua adalah kalau misalnya belum ada sinyal-sinyal yang positif, misalnya penurunan tarif lah, investor masuk belum ada lagi dan lain sebagainya, ini pesan dari saya. Pesan dari saya adalah pembelian terbesar dalam hidup manusia adalah rumah. Jadi dengan asumsi belum ada sinyal yang baik, belum ada iklim investasi yang membaik juga, please hati-hati kalau memutuskan membeli rumah baru dengan cara kredit. Karena sekasar-kasarnya kalau tidak ada sinyal baik, sekasar-kasarnya kita bicara tahun depan Anda di PHK. Kalau Anda ambil kredit rumah, saya udah sering sekali ketemu orang yang dia ambil kredit rumah, aduh Pak Safir saya nggak bisa bayar nih tahun ketiga, tahun keempat, tahun keempat dia ambil 15 tahun, tahun ketiga, tahun keempat dia nggak bisa bayar. Gitu ya, jadi please, saya tidak banyak teman-teman perbankan, teman saya juga, tapi intinya please hati-hati kalau kita ngambil kredit yang panjang-panjang ya.
Karena kalau tidak ada sinyal membaik, ibaratnya tahun depan Anda bisa di PHK. Itu aja ya kan. Dan kenapa saya bicara itu? Karena rumah adalah pembelian paling besar dalam hidup kita keluarga di Indonesia. Nomor 2 kendaraan. Nomor 2 kendaraan. 2 hal itu. Dan kalau kita bicara kredit rumah, tentunya ada bunga fix, ada bunga mengambangnya luar biasa. Hal ketiga adalah saya pikir menabung lebih banyak. Dan saya pikir juga adalah perilaku berbelanja ini tetap please harus dibetulkan. Tidak semua solusi, tidak semua masalah keuangan solusinya adalah dengan membeli barang. Oke. Jadi harus tahan-tahan dulu, Betul. lihat dulu situasi, Betul. baru memutuskan. Baru gitu. memutuskan. Saya tahu negara mungkin tidak suka dengan pendapat saya, karena masyarakat jadi nggak belanja, tenang aja. Target 3 juta rumah loh pemerintahan Iya, Pak Prabowo Gibran. saya ngerti. Tapi intinya adalah ketika membeli rumah, pastikan memang keputusan kita sudah benar. Ya, saya tidak melarang orang membeli rumah, tidak. Tapi pastikan keputusan kita sudah benar, kemudian pastikan setelah kita beli rumah, kita nggak pindah. Karena banyak orang membeli rumah, dengan dia membeli rumah, dia mengikat diri dia di lokasi itu selamanya sampai dia meninggal dunia. Which is, di zaman sekarang, sulit sekali kita berada tetap di satu tempat. Sulit sekali. Kita pindah kerja lah, perpisahan dalam keluarga, dan lain sebagainya. Apapun bisa terjadi. Jadi ketika kita memutuskan untuk mengambil rumah dengan cara kredit, pastikan kita udah betul-betul yakin mau ambil itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Safir. Saya ke Pak Anton. Stimulus yang disiapkan pemerintah, what next? Negosiasi, kita menunggu hasilnya. Apa yang kemudian harus Pak Anton ingin menitipkan apa sih kepada pemerintah saat ini? Ya, yang paling penting yang ada sekarang kita bisa bertahan ya. Oleh karena itu tentunya sambil menunggu hasil yang baik, saya kira sudah on the right track lah, datang dengan satu usulan apa yang kita akan import, tarif mana yang turun dan lain-lain, supaya ini sambil tentunya menjaga makronya yang saya kira Pak Fitra yang lebih paham dari saya, exchange rate-nya ini. Exchange rate ini saya kira juga, saya tak merasa perlu BI itu mesti jor-joran intervensi ini, karena lebih baik sinyal yang jelas membuat orang itu tenang, merasa lebih ya paham dengan situasi yang berkembang sekarang dan melihat bahwa ada perbaikan. Oleh karena itu insentif ini yang memang perlu diberikan agar supaya orang ini bertahan dalam uncertainties ini ya. Dan kesempatan juga betul-betul memperbaiki lemak ekonomi kita lah, yang tidak perlu ini ya, yang kita cut. Saya kira sudah digaungkan oleh Presiden kita Pak Prabowo dalam arti kata membuka impor seluas mungkin, tapi mari kita bicara kira-kira mana yang perlu dijaga keseimbangan dan lain-lain. Satu hal yang kalau saya boleh usul kepada Mas Henduk ini, mengenai, saya lihat di NHK, itu ada satu toko yang seperti market itu, Transmart. Begitu besar, orang bisa bawa barang bekas. Jadi koper kita yang sudah bagus sekali itu, iya. Bawa sini, dia bersihkan, dia jual. Jadi kasarnya tukang loak, tapi bukan tukang loak yang di Jalan Surabaya dulu ya. Yang ini, tapi betul-betul institusional. Itu akan membantu. Jadi daripada dia buang tidak ada nilai. Ya, intinya jangan numpuk barang di rumah. Itu kan membantu keuangan dan juga ya kita yang memerlukan kan bisa mendapat yang uang lebih ini. Dan barangnya jadi produktif ya. Tapi satu hal, Mbak, yang paling penting ini adalah attitude. Bahwa kita ini krisis sebenarnya. Jadi jangan kita anggap enteng. Jadi kita merasa kalau kita tidak menjaga secara benar karena menurut saya fundamental kita tidak sekuat yang dibayangkan. Memang betul pertumbuhan kita paling tinggi. Tapi jangan lupa, tolong dijelasin Mas Fitra, pertumbuhan kita 3% lebih dari sumbangkan dari konsumtif. Saya senang sekali membaca tulisan atau statement dari Profesor Anwar Ansori, anggota DEN. Pertumbuhan yang tinggi yang tidak mengurangi kemiskinan itu adalah immunizing atau pertumbuhan yang menyengsarakan. Yang mestinya inilah menjadi patokan. Apa artinya 5% kalau kita tetap menggendong para orang-orang miskin, UKM tidak berkembang ya. Ini kan harus diadain. Nah, oleh karena itu buat kita sikap kita adalah bagaimana all out membantu pemerintah dalam posisi kalau kapal mau tenggelam ya sudahlah jangan berkelahi. Kita duduk sama-sama, tapi betul-betul terbuka, transparan, mana yang harus diperbaiki, apa yang kita bisa lakukan. Jadi jangan kita mesti politiking. Kalau sudah terjadi deindustrialisasi, akui saja. Statement paling baik adalah Perdana Menteri Singapura.
Dengan secara jelas dia menyampaikan situasi berubah dan rakyat harus siap, apa yang kita mesti lakukan. Nah, semangat seperti itu untuk ke dalam ya. Tapi keluar ya dengan tentu tim negosiasi yang tangguh. Oke. Yang Narasinya kira-kira juga dan harus jangan tepat lupa nanti PR disampaikan. tadi selesaikan SEPA, labor law yang kondusif untuk semua pihak dan mengatasi problem-problem di lapangan, gangguan-gangguan dari para birokrasi. Karena saya ingat Gubernur Basuki pernah ngomong dulu bahwa sebenarnya para aparat ini adalah preman beruniform. Oke. Dalam secara tidak Jadi, langsung kan seperti iklim itu. investasi itu penting untuk diperbaiki. Untuk Begitu, perbaiki Pak Anton? iklim investasi. Baik, saya ke Mas David. Ya, kalau saya melihatnya apa yang disampaikan oleh tadi Pak Anton itu semuanya udah lengkap ya. Saya sepakat dengan beliau. Tinggal nanti diperkuatnya adalah khususnya bagi kami ya, pelaku IKM dan juga UMKM melalui stimulus-stimulus yang tadi sudah disampaikan oleh Presiden. Kalau saya angle-nya lebih ke orang yang optimis. Karena saya yakin dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Karena itu udah janjinya Tuhan. Jadi kalau kita optimis, kita kompak, kita bersama-sama, insya Allah kita bisa lewat ini. Cuman yang paling penting adalah kesungguh-sungguhan dari pemerintah untuk melakukan ini. Khususnya buat kami, sekali lagi kami mengingatkan bahwa regulasi yang menyebabkan kami jadi lemah dalam bersaing ya tadi itu tadi bisa kami dipermudah ya seperti misalnya TKDN, SNI dan lain sebagainya. Kedua Permendak nomor 8 tahun 2024 buat kami itu perlu direvisi karena banyak beberapa komoditasnya yang perlu direvisi, ada komoditas yang masuk. Di antaranya adalah kemudahan untuk barang jadi seperti alas kaki dan juga tekstil itu mungkin harus dipertimbangkan. Ketiga adalah mempertimbangkan lagi mengenai di daerah border khususnya untuk penerimaan barang bea cukai. Ya HS code-nya jangan terlalu umum. Jadi buat kita komponen itu bisa gampang masuk buat kita sehingga kita bisa bersaing juga dengan mereka. Dan yang terakhir adalah kami mengharapkan sekali adanya kerjasama dengan perusahaan yang besar-besar dengan kami supaya apa? Ada trickle down effect. Gitu. Karena negara kalau yang besar tetap besar, yang kecil akhirnya kecil terus, kita nggak akan terus berkembang. Dan saya yakin seandainya kita bisa bersama-sama bergandengan tangan dengan perusahaan yang besar, menengah dan kecil, ekonomi kita akan kuat dan sustain. Dan saya yakin Mbak, kita juga bisa kok seperti Cina, kita akan besar dan berkembang seperti Cina. Itu sih kita tetap optimisme saya. Mas Fitra sebagai penutup, ini saya juga harus menyinggung ya, karena ada kekhawatiran masyarakat apa yang terjadi, krisis terjadi dan sekarang kita melihat 1-2 kepanikan mulai terjadi. Tapi perspektif luar biasa saya dengarkan malam hari ini sebagai penutup, bagaimana kita bisa tetap optimis gitu. Ya, kalau kita melihat memang dari sisi indikator, ya kan banyak yang takut ini apakah akan terjadi 98 lagi. Sebenarnya masih jauh ya, tapi kita harus waspada. Kalau kita bandingkan misalnya di tahun 98 cadangan devisa kita cuma 12 billion US dollar. Sekarang 154 billion US dollar. Bahkan menurut hitung-hitungan saya Pak Anton ya, dengan intervensi BI 5 billion US dollar di bulan ini dan bulan depan, itu rupiah masih bisa 16.400 kok. Artinya masih bisa terkontrol ya. Nah, jadi dari sisi all means itu sebenarnya kita oke. Tapi ya, tadi kalau kita lihat dari kenapa sih konsumen itu menahan diri, kita lihat dari indeks kepercayaan konsumen. Di Januari ke Februari itu justru anjlok ya. Januari 127,2, Februari itu 126,4. Padahal di bulan Maretnya ada Ramadan dan Lebaran. Biasanya itu menanjak, tapi ini turun. Kenapa? Karena di awal tahun sudah ada 60.000 yang di PHK, forecast tahun ini bisa 300.000 yang di PHK. Tapi untungnya Indonesia penuh berkah. Kenapa? Ketika dia kelempar dari sektor formal, dia masuk ke sektor informal. Sehingga ketika dicacah BPS, makanya tadi keluarlah 7 juta pengangguran itu, cuma 7 juta. Kenapa? Karena ketika dicaca, Anda lagi ngapain? Saya lagi gali-gali. Itu dianggap sebagai bekerja di contreng. Makanya pengangguran kita cuma di bawah 5%. Tapi masalahnya semakin lama semakin besar yang formal semakin sedikit. Makanya tadi ketika kita bicara industri adalah memperbesar ruang di sektor formal sehingga income mereka yang di sektor informal ini bisa kembali lagi ke sektor formal. Gitu. Oke, jadi kita harus tetap optimistis di tahun 2025. Kita menunggu seperti apa nanti langkah negosiasi. Jangan lupa juga untuk mencari sektor-sektor lain untuk mencari penghasilan tambahan begitu ya. Jadi memang harus cerdas. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak sudah hadir bersama kami di Prime Plus malam hari ini. Di tengah gebrakan tarif 32%, Indonesia tak membalas dengan amarah melainkan diplomasi karena balas dendam memang tidak termasuk dalam neraca perdagangan. Mari kita hadapi badai ini dengan kepala tegak dan membuktikan bahwa tekanan bukan alasan untuk tumbang, tapi peluang untuk tumbuh. Saya Elvira Karunisa undur diri, kita jumpa lagi pekan depan.